Ninati merupakan salah satu distrik terakhir yang berada di garis perbatasan darat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Papua Nugini. Distrik Ninati juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Bovendigul yang kini wajahnya tengah dibenahi pemerintah pusat dengan membangun salah satu pos lintas batas negara atau PLBN Yepitkun. Jauh di pedalaman Papua, tentu menyimpan banyak potensi sumber daya alam yang melimpah. Selain itu, masih juga menyimpan beragam tradisi adat budaya masyarakat setempat yang belum dikenal dunia luar. Salah satu yang menarik adalah Pesta Pasar Babi, atau yang disebut masyarakat Ninati dengan sebutan Atat Bon. Halo Pacemaja dan Basudara dong semua dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di distrik Ninati, di mana di tempat ini merupakan tempat dilaksanakannya Pesta Pasar Babi atau yang sering disebut masyarakat sebagai Atat Bon. Nah, untuk mengetahui prosesi pesta adat ini, saya akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyaksikan bagaimana prosesi pesta adat ini dari awal hingga akhir. Ikuti saya. Tradisi Pesta Pasar Babi ini terancam hilang atau punah dari sekian banyak adat budaya masyarakat suku Muyu Kati. Namun di momentum perayaan HUT ke-89 tahun masuknya agama Katolik di Ninati 10 Oktober kemarin, masyarakat Ninati memunculkan kembali ritual adat tersebut. Setelah sekian lama hilang dan tidak dilaksanakan, terhitung Pasar Babi ini terakhir kali dilaksanakan pada 21 tahun yang lalu. Pesta Atat Bon ini juga terbilang langka dan unik bagi generasi muda sekarang, karena kebanyakan dari mereka tidak mengetahui tradisi adat tersebut. Dan kini Atat Bon dimunculkan kembali dengan maksud terus mempertahankan dan melestarikan tradisi adat yang diturunkan para leluhur tete nenek moyang.
orang-orang tua dulu ada. Tapi kita teringat begitu sekarang. Budaya kita tidak boleh lepas. Makanya kita mulai angkat budaya. Nah, sebab iman dengan budaya bertumbuh menjadi manusia sejati. Begitu. Sebab iman itu Tuhan. Budaya itu kita punya adat tradisi. Jadi itu kan ada orang tua dulu itu kan ada. Tapi sementara sekarang ini kan anak-anak itu makin lama sekarang ini kan mulai artinya mulai lupa-lupa begitu. Jadi kita yang di kampung ini yang ada punya sedikit wawasan yang bisa sedikit bikin ya kita terapkan adat budaya kita seperti begitu. Tidak boleh dilepaskan budaya itu. Ini pembuatan kandang awon. Jadi ini ada 8 kandang sesuai persediaan. Diketahui untuk menyelenggarakan pesta pasar babi diperlukan persiapan-persiapan khusus yang membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan lamanya. Mulai dari membangun kandang babi, pasar adat, pondok atau stand untuk para tamu undangan, dan gudang penyimpanan berbagai bentuk makanan. Ini rumah induk pasar babi ini. Rumah induk pasar babi. Mereka ini adalah tuan-tuan pemilik pasar ini. Ini rumahnya. Oke. Tidak dilarang, dikasih tanda silang supaya tidak boleh ada yang masuk, karena ini hanya diwajibkan, hanya boleh masuki oleh pemilik pasar, dan mereka inilah para pemilik pasar. Selama masa persiapan juga, pekerja atau tuan pesta diwajibkan untuk berpuasa dan berpantangan serta mengasingkan diri dari kehidupan duniawi. Semua makan dan minum disediakan oleh mereka sendiri, tidak boleh disajikan oleh kaum perempuan selama mengusung pesta ini. Mereka yang lain di belakang itu hanya datang untuk membawa bahan makanan hasil bumi yang perlu untuk dipakai nanti pada saat itu. Bangunan adat yang dibangun itu pun menggunakan bahan atau kayu-kayu yang khusus yang dibuat dari hutan sekitar, termasuk alat makan minum berupa piring saji, baskom, dan tempanyan, dibuat dari pelepah nipah atau nibung. Setelah semua tersedia, mulai dari jumlah babi yang akan diperjualbelikan, termasuk bangunan dan makanan khas daerah, barulah tuan pesta akan mengundang para tamu dari berbagai penjuru. Kedatangan tamu undangan akan disambut dengan tari-tarian menuju pasar babi atau atatbon tersebut. Okan janok, kati janok, numutak pa janok telebuk ke didi. Oke, kumatawa de bande bingo kunara diket. Dewa munamun, dibigo kanagara di nang menwaiwo. Tekot negotuk kamenani ko, tekot negotuk kamenani wo. Dewa munamun dia buntu dibigo. Ko bet no bayo, nemeng tongko. Ko pastor ko nanti kaman. Bapak Ibu, Saudara sekalian, Bapak Bupati dan jajarannya, para pejabat gereja, Pastor John, dan teman-teman sekalian, para aparat kampung, terutama umat sekalian yang kami cintai. Budaya ini tidak begitu saja datang. Budaya ini hidup di kalangan mereka yang mewariskan kepada kita. Para leluhur kita telah menerima ini sebagai berkat dari Tuhan.
dan menjadi sebuah kewajiban kita untuk menghormati para leluhur kita yang telah mewariskan kehidupan turun-temurun kepada kita, adalah kita berusaha untuk melestarikan apa yang menjadi warisan budaya itu sambil kita terus berkembang maju. Kita semua berusaha berjuang untuk ini. Dengan jujur saya mau katakan, ketika saya melihat orang begitu banyak, saya menangis. Karena apa yang kita lakukan ini tidak kita pikirkan bahwa akan terjadi sebesar ini. Tetapi terbukti bahwa ini hidup di dalam jiwa kita semua masyarakat Muyu Mandobo yang ada di sini. Benar atau tidak? Benar. Ini sebuah warisan budaya yang harus tetap kita hidupi sebagai kekayaan rahmat Tuhan bagi kita dan warisan leluhur yang harus kita lestarikan. Kita pantas untuk mengangkat ini menjadi sebuah hal yang khas bagi kita. Gereja datang di tahun 33 hingga sekarang tidak sedikit pun mau menyingkirkan budaya, tetapi mau supaya budaya itu hidup dengan nilai-nilai yang baik, agar kita semua bertumbuh bersama menjadi manusia yang sesungguhnya bisa bersama. Terima kasih atas semua yang sudah diberikan dan semua yang terjadi di sore hari ini hingga nanti. Di dalam Atatbon itulah transaksi jual beli dilakukan. Tamu akan diberikan babi yang sudah dipersiapkan tuan pesta sesuai undangan. Selanjutnya, tamu undangan membelinya dengan uang atau ot. Daging babi yang diperjualbelikan akan dimasak menggunakan kulit kayu khusus yang disebut jok. Kemudian akan dimakan bersama sebagai ungkapan kebersamaan. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan tali persaudaraan di antara para klan atau sub-sub suku yang diundang ke pesta pasar babi tersebut. Tradisi baik penuh makna dari pesta Atatbon ini harusnya terus dipertahankan dengan cara diperkenalkan kembali pada generasi muda agar tidak hilang dan terus dilestarikan warisan leluhur ini. Harus disampaikan bahwa pesan dari kami, karena kami sudah bikin pasar babi, terus ini menjadi pandangan serta penglihatan kita generasi muda untuk mempertahankan adat dan budaya, di mana adat dan budaya ini sudah dari lama sudah hilang. Kemudian adat budaya ini adalah sangat benar karena awalnya pernah terjadi hal-hal di masa lalu. Lalu kebudayaan atau kebiasaan ini dilakukan oleh orang-orang tua sampai dengan beberapa masa sebelumnya itu sudah hilang atau musnah, tidak lakukan. Kemudian karena kita berpikir bahwa hal itu sangat benar, maka kebenaran tidak boleh hilang. Sehingga kami mengangkat budaya itu suatu kebenaran seperti kebenaran Allah, firman Allah. Sama seperti itu dengan kebenaran ini. Ya. Di dalamnya yang disebut dengan Atatbon, di mana ada Atatbon itu
Di situ segala aturan serta kebudayaan dia menumpuk semua ada di dalam situ. Ya, di dalamnya ada yang disebut dengan ada amop-amop, itu adalah di dalamnya ada kekuatan supernatural yang sudah ada di dalamnya, ada manfaatnya. Sehingga kami mengharap kepada kami semua, pemuda-pemudi serta pemerintah, pihak gereja, kita sama-sama mengangkat sama-sama budaya ini, sehingga itu bisa menjadi nasional dan internasional. Kan kami punya budaya yang ada di sini. Baik, Pak Petrus, Pak Bilarus, terima kasih sudah bincang-bincang dengan kami terkait dengan Pelaksanaan Pesta Pasar Babi ini mendapat respon positif dari pemerintah daerah melalui Bupati Kabupaten Bovendigul, Hengki Jaluwo. Warisan budaya leluhur ini perlu dijaga dan dilestarikan dengan terus diselenggarakan agar dikenal dan tidak hilang. Pemerintah juga akan tidak tinggal diam untuk mengangkat kembali warisan-warisan adat budaya daerah seperti pesta babi, pesta kenari, dan pesta ulat sagu. Masyarakat yang ada di wilayah Waroko dan Ninati, masyarakat Muyu lebih khusus untuk meningkatkan pesta babi ini untuk ke depan lebih baik dari hari ini. Saya dan saudara ketua DPR baru saja kami diskusi dan perlu waktu sehingga kami tidak bisa banyak memberikan komentar di saat ini. Tapi saya selaku bupati nanti koordinasi dengan DPR sehingga DPR dan pemerintah daerah bersama Forkopimda yang ada untuk menetapkan hari-hari besar keagamaan di Bovendigul, termasuk hari-hari budaya yang dilaksanakan saat ini, budaya pesta babi atau budaya pesta kenari atau budaya pesta ulat sagu. Ini ke depan akan kami pikirkan sehingga masuk dalam perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran ini perlu keputusan Bupati melalui Perbuk dan juga inisiatif DPR atau melalui sidang paripurna Dewan. Sehingga anggaran yang kami rencanakan itu benar-benar dapat diserahkan oleh masyarakat yang ada di Ninati, Waroko maupun distrik yang lain yang tersebar di 20 distrik, 112 kampung. Tidak hanya di kalangan eksekutif, pihak legislatif juga melalui Ketua DPRD Kabupaten Bovendigul, Athanasius Koknak, mengapresiasi masyarakat Ninati yang sudah menyelenggarakan dan mengangkat kembali pesta pasar babi yang nyaris punah. Untuk mengangkat kembali adat budaya daerah, bisa juga dilakukan dengan perbanyak promosi melalui OPD teknis. Tidak saja Atatbon, ada juga pesta-pesta adat serupa dari suku-suku lain yang perlu diangkat dan dilestarikan bersama. Warisan adat budaya daerah yang merupakan ciri khas dari masyarakat Bovendigul. Ada gagasan yang baik untuk revitalisasi. Apa yang kita miliki dan itu sudah terjadi turun-temurun. Dan sangat luar biasa secara pribadi dan secara kelembagaan kami memberikan support bahwa ke depan DPR akan coba komunikasikan dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan dasar hukum regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Apakah diperjuangkan perda dulu atau nanti perbuk, karena dengan itu baru bisa rujukan ada penganggaran, tanpa itu tidak bisa. Sehingga dengan kehadiran Forkopimda hari ini, saya sebut mereka hadir dalam Atatbon sebagai kayapak. Mereka sudah bawa beli awon dan oleh kepala daerah sudah membantu mensupport awal. Artinya ini harus ada motivasi tersendiri bagi penyelenggara Atatbon sendiri dan juga pelaksanaan 89 tahun. Sehingga ke depan kita coba atur lebih baik lagi, bisa terkoneksi dengan OPD yang teknis, dengan pariwisata, supaya kita atur lebih baik promosinya. Lalu juga kita nanti bergerak ke teman-teman suku yang lain, kita ada 5.
Jadi ada teman-teman yang lakukan pesta yang sama. Pesta kenari itu di mana? Pesta ulat sagu itu di mana? Itu juga kita harus beri supaya ada keseimbangan. Hingga ada pergerakan. 5 orang ini yang punya Tuhan dan Tuhan di Bovendigul. Kita apresiasi untuk semua yang datang. Mari kita bekerja sama-sama. Kita bangun Bovendigul dengan cara yang kontekstual. Jadi kita dengan begini kita memuliakan Tuhan juga. Tradisi adat Akad Bon sendiri memiliki banyak maksud dan tujuan. Selain untuk mempererat hubungan persaudaraan, pesta pasar babi ini juga dilakukan untuk menambah penghasilan finansial untuk tuan pesta dengan maksud-maksud tertentu. Lantas apa yang menyebabkan sehingga tradisi yang baik ini tidak dipupuk dan dilestarikan? Jawabannya, kemajuan perkembangan zaman menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi generasi sekarang untuk lupa akan adat budayanya masing-masing. Para tetua adat dituntut untuk terus mewarisi tradisi adat budaya dari teten nenek moyang kepada generasi muda, agar tidak hilang dan terus berkembang mengikuti kemajuan perkembangan zaman yang terus berubah seiring berjalannya waktu. Saya Fernando Kakurung, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.